Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islami Bu Anggi. Masya Allah teman-teman ya, kita sebagai umat muslim ya amat sangat yakin Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Itu adalah kalamullah, kalamnya Allah, perkataannya Allah ya untuk kita umatnya. Sedangkan al-hadits adalah perkataan Nabi Muhammad SAW untuk tuntunan hidup kita di dunia wal akhirah. Ini ada sedikit cuplikan ya kalam-kalamnya Allah yang amat sangat menyentuh perasaan kita sebagai hambanya. Hati-hati baper ya teman-teman ya. Kalau kita dibaperin sama yang non muslim, kita dibaperin sama yang bukan mahram, tolak. Tapi kalau Allah yang baperin kita, Masya Allah, memang itu yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Bertambah setiap hari tingkat keimanan kita ya, bersanding dengan tingkat kedewasaan kita. Amin Allahumma amin. Itu doa semua ya teman-teman ya. Pertama, kau adalah milikku kata Allah. Masya Allah, termaktub di Quran surah Al-Baqarah 156. Bayangkan betapa Allah begitu mencintai kita sebagai hambanya, hingga Allah bilang, engkau itu milikku, bagianku. Masya Allah, tidak ada alasan lagi untuk kita mengingkari ya kesetiaan Allah kepada kita. Betapanya kita terpilih sebagai hambanya. Yang kedua, letakkan aku di dalam hatimu, maka aku pun akan meletakkanmu di dalam hatiku. Quran surah Al-Baqarah 152. Masya Allah, maksud di sini jelas ya teman-teman. Jika kita teramat sangat mencintai Allah sampai menempatkan Allah itu di hati kita, menyingkirkan hal-hal lain apalagi yang sifatnya duniawi, insya Allah Allah pun akan lebih dekat dengan kita. Insya Allah hati kita akan jauh lebih tenang menghadapi apapun ya. Sebagai hambanya kita hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita. Mudah-mudahan ya kita semua dalam golongan orang-orang yang berpikir dan golongan orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, lupakan seseorang yang membuatmu sakit. Aku akan menemanimu setiap saat. Quran surah At-Taubah ayat 40. Lupakan seseorang yang membuatmu sakit. Aku akan menemanimu setiap saat. Quran surat At-Taubah 40. Itu janji Allah teman-teman. Di sini Allah ingin berbicara kepada kita bahwa urusan hidup, ujian yang datang, orang baik, orang yang kurang baik datang menghampiri kita, sebenarnya teman-teman itu hanya perlintasan ujian saja ya teman-teman. Wajar manusiawi jika kita kadang mengalami, ya Allah ya untuk orang gitu amat ya sama gua misalnya ya teman-teman, kok saya udah baik, saya nggak peduli dia ngapain aja, kok dia masih gemes saja sama saya ya. Balik lagi nih, kita ingat-ingat, kita tafakurin lagi perkataan Allah di Quran surat At-Taubah ayat 40 ini. Udah kata Allah ya, udah lupain aja ya. Kenapa kata Allah kita lupakan seseorang yang menyakiti kita? Jikalau kita sudah lupa perbuatan yang kurang menyenangkan, perkataan yang amat sangat tidak membuat hati kita nyaman, insya Allah kalau kita udah lupa tidak ada dendam ya. Apalagi dendam yang namanya dendam kesumat, yang di mulut oke, udah maafin, di hati masih bergejolak seperti butiran ombak di lautan. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Allah, lupain aja kata Allah ya, gak guna juga ya kan ya. Itu ya teman-teman ya, mulai hari ini, mulai detik ini, siapapun kita, apapun posisi kita, entah mungkin sadar atau tidak, dipastikan kita suka menyakiti orang lain ya,
Atau mungkin di posisi kita sedang mendapatkan sedikit ujian, perantanya dari orang lain, hamba Allah yang lain, udah kita lupain aja, toh semua milik Allah. Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Itu yang harus kita imani teman-teman ya. Masya Allah. Yang keempat, aku akan berlari saat engkau memanggil namaku. Quran surah Al-Baqarah 156. Aku akan berlari saat engkau memanggil namaku. Masya Allah teman-teman ya. Di sini saya mentafakkur diri saya sendiri ya, empuk angin sendiri nih ya. Karena saya suka begini ngomong. Ya Allah, kok orang itu enak banget ya. Saya lihat maaf nih, ibadahnya biasa aja, sama orang juga kayaknya biasa aja, tapi kayaknya enak aja tuh orang. Hidupnya mulus-mulus saja kayak jalan tol. Makanya saya nih ya, negong sedikit ujian, belok sedikit nangis. Kok bisa ya teman-teman ya? Nah, dari sini saya berpikir keras, benar-benar luar biasa. Dari Quran Surah Al-Baqarah 186 nih, mungkin gerakan fit dunia orang ini ya biasa aja, tapi jalur langitnya yang dikencangkan ya, meraih cintanya Allah. Mungkin saat Empu Anggi lagi asik ngonten, itu orang lagi wiridan 1000 kali, lagi ngapalin sholawat simtuturol ya, lagi hafalin sholawat Fatimah Jahra. Masya Allah, gimana bisa dibilang dia biasa aja, sedangkan Empu Anggi kerja keras gak ada hasilnya ya. Masya Allah. Dari sini saya berpikir, kita panggil aja, kita cukup manggil. Ngerti kan pengertian manggil? Manggil itu hanya hai, gak harus dengan hai, teriak atau gimana. Enggak, kata Allah, aku akan berlari. Cuma dipanggil, Allah berlari. Bayangkan betapa Allah itu mengistimewakan hambanya. Ya, kita yang butuh sama Allah, ya kita cuma panggil. Ya Allah, Allah lari teman-teman kepada kita. Merinding ini, ya, merinding bulu kuduk saya. Benar, merinding karena ya Allah, asma Allah saya teringat semua. Ternyata memang benar. Betapa beruntungnya kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Islam. Ya. Yang Tuhannya itu Allah Azza wa Jalla, satu-satunya itu mencintai kita. Dialah yang berawal tanpa berakhir. Ya, padahal selayaknya hamba kita juga banyak salahnya, Empu Anggi apalagi. Ya kan, kadang maaf nih, rajin sholat tahajud karena kepengen punya, maaf ya, mobil baru. Rajin sholat sunnah biar apa? Biar dibanggain mertua. Mohon maaf ya, itu Bu Anggi. Kalian nonton mangga insya Allah. Ya insya Allah ini mah ikhlas ya. Lillahi ta'ala. Ya Allah ya Rabb, malu beneran. Dengan Quran surah Al-Baqarah 186 ini malu. Jadi kata Allah, nggak usah ribet-ribet, kata Allah. Ya, nggak usah banyak gaya. Cukup engkau panggil dengan kebaikan. Akunya yang ngejar. Emang kita teman-teman di dunia, ya kita nih kalau mau ngasih bantuan ke orang, mohon maaf ya, tunggu tuh orang jungkir balik dulu, mohon sama kita, ya kan, biar aja, bosnya bisa kasih hari ini sekarang kan, enak dong dia, kerja enggak apa enggak, biarin tuh orang capek dulu, minimal keluar keringat dulu lah, ya kan, biar ada imbal jasa dari gua, enak aja, kan gua yang punya uang, dia harus kerja keras lah. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman, kita rubah perilaku itu, perilaku yang kurang memanusiawikan manusia, sedangkan Allah saja memperlakukan manusia begitu hebatnya. Ya, kenapa kita sebagai sesama umatnya berani ya membuat orang lain itu datang terlunta-lunta, tergopoh-gopoh kesulitan, seolah-olah terseok-seok, baru kita kasih apa yang kita punya, sedangkan Allah tidak meminta apa-apa, cukup dipanggil dengan doa saja, tidak meminta wah sekencang-kencangnya. Allah tulis di Al-Quran ya, Allah berkata dalam Al-Quran, enggak,
teman-teman, masya Allah, betapa indahnya ya Allah. Semoga suatu hari nanti ya ajaran-ajaran kebaikan dari umat Islam, apalagi di Al-Quran yang jelas-jelas Al-Quran adalah bukti yang nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah dicari lagi sumbernya, valid langsung tanpa hoax. Apa-apapun yang adalah Al-Quran. Jauh sebelum saya diciptakan, Empu Anggi diciptakan, nenek Empu Anggi diciptakan, buyut-buyut diciptakan, udah ada itu Al-Quran ya. Allah udah kirimkan melalui malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak langsung segepok ya 30 juz ditibanin ke kepala baginda Rasulullah, enggak, secara perlahan-lahan, berangsur-angsur, dengan hikmat ketemu hikmat ya. Masya Allah, indah banget ya teman-teman ya, betapa indah banget agama kita ini, betapa indah sekali. Allah Azza wa Jalla tidaklah ada lagi ya, jangan ada kata menggadaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, tidak. Kita berdoa hingga nanti di yaumil akhir kita bersama keturunan kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah semua ya, dari sebeberapa bait dari segitu banyak kalamullah Allah. Semoga kita bisa menjadikan pelajaran. Insya Allah di next episode Konseling Empu Anggi kita bahas kembali ya teman-teman ya, kalimat-kalimat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.